Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi. Ya, semangat pagi walaupun sudah siang ya. Nah, jadi harus tetap semangat pagi ya. Jadi semangatnya harus pagi terus karena kan kalau pagi pasti semangat ya. Nah, Bapak tanya dulu hari ini apakah ada yang tidak hadir? Lengkap? Nah, untuk memastikan seperti biasa, tengok teman yang sebelah kiri, sebelah kanan, depan, belakang. Pastikan tidak ada penyusup di antara kalian ya. Untuk mengawali kegiatan kita hari ini, agar mendapatkan berkah dan bermanfaat untuk kalian, alangkah lebih baiknya kita mulai dulu dengan berdoa. Bapak persilakan satu orang untuk memimpin doa. Bapak persilakan kepada Ahmad Fadilah. Sebelum memulai pelajaran, alangkah baiknya kita berdoa menurut percayaan dan agama masing-masing. Berdoa mulai. Selesai. Ya, terima kasih Ahmad Fadilah. Kira-kira semua sudah siap mengikuti pembelajaran hari ini? Nah, silakan yang tidak berhubungan dengan pelajaran disimpan dulu di tas, di bawah meja. Nah, pastikan lingkungan sekitarnya bersih dan rapi ya. Nah, pada kegiatan kali ini kita melanjutkan materi kita pada pertemuan sebelumnya ya, yaitu masih tentang materi pada geometri ruang atau dimensi 3. Hanya saja pada sub pokok materi yang berbeda, yaitu jarak antara titik ke garis. Nah, adapun tujuan pembelajaran kita hari ini yaitu pengamatan geometri ruang. Kalian diharapkan dapat mendeskripsikan jarak titik ke garis dalam ruang ya. Nah, kemudian nanti untuk kegiatan kali ini kemarin sudah Bapak sampaikan juga pada minggu sebelumnya kan, yaitu nanti kita akan melakukan tugas proyek ya. Jadi nanti melalui aktivitas proyek kalian diharapkan mampu membuat alat peraga yang dapat membantu kalian dalam menentukan jarak titik ke garis. Nah, nanti selama kegiatan karena akan berdiskusi secara berkelompok ya, secara berkelompok, kemudian nanti mengerjakan proyek. Selama kegiatan nanti Bapak akan melakukan observasi untuk melakukan penilaian sikap ya, sikap kemudian penilaian proyek ya. Nah, yang pertama kita awali dulu untuk mengingat materi kita sebelumnya. Nah, apakah kalian masih ingat apa itu jarak antar titik pada bangun ruang? Ada yang mau menjawab? Silakan acungkan tangannya. Ya, silakan Sandi. Jarak antar titik pada bangun ruang itu jarak terpendek dari titik ke titik. Nah, ada yang mau menyempurnakan jawabannya? Panjang ruas garis terpendek dari antar titik. Panjang ruas terpendek Dari antar titik. dari antar titik atau yang menghubungkan titik ke titik ya. Iya. Nah, jadi jarak antara dua titik adalah panjang ruas garis terpendek ya, yang menghubungkan antara dua titik ya. Nah, kemudian masih ingat cara menentukan jarak antar titik? Ada yang mau menjawab? Saya Pak, Ya, silakan Evan. dengan membuat garis lalu sambungkan dengan segitiga sama siku-siku dan lalu gunakan rumus Pythagoras. Nah ya. Nah, ini kalau misalkan sebelumnya kita kan menentukannya itu dengan mengaitkannya dengan segitiga siku-siku ya, kemudian menggunakan teorema Pythagoras. Dapatkah kalian mengaitkan jarak antar titik untuk menentukan jarak titik ke garis? Nah, untuk aktivitas ini nanti, pada pertemuan lalu Bapak meminta menginstal aplikasi Assembler Edu ya. Nah, nanti dengan aplikasi itu silakan di-scan, nanti akan muncul ilustrasi titik ke garis ya, kemudian ada bangun ruang dalam kehidupan sehari-hari. Nah, jadi untuk ilustrasi jarak titik ke garis itu bisa kita misalkan dari ilustrasi jarak titik putih penalti terhadap garis gawang ya. Nah, kalau kalian perhatikan di sini, nah ini kan ada banyak kemungkinan ya arah tendangan penalti kan. Nah, ada banyak kemungkinan arah tendangan penalti. Itu ada yang ke atas, ke bawah, ya ke tengah. Nah, tapi coba kalian perhatikan.
Nah, kalau kita kaitkan dengan jarak antar titik pada pertemuan sebelumnya, nah kira-kira kalian bisa tidak menentukan apa itu atau mendeskripsikan apa itu jarak antar titik dengan garis. Nah, untuk menentukan jarak titik ke garis, untuk aktivitas menentukan jarak titik ke garis, kalian nanti akan dibagi menjadi beberapa kelompok. Kemarin yang sudah Bapak bagikan kan ada 5 kelompok. Nah, silakan bentuk kelompoknya. Ini Bapak bagikan untuk LKPD-nya. Belakang. Nah, nanti sebelum merjakan tolong diperhatikan ya. Nah, tadi kan Bapak membagikan ada 2 QR code ya. Nah, sekarang coba kalian buka untuk yang kedua, yaitu yang dimensi ruang dalam kehidupan sehari-hari ya. Nah, coba kalian lihat sama-sama. Kan di sini ada ya, bangun ruang dalam kehidupan sehari-hari. Nah, silakan kalian buka untuk Assembler Edu-nya, ilustrasinya ya. Nah, kira-kira kalian bisa tidak membuat suatu alat peraga yang bisa mengilustrasikan suatu bentuk bangun ruang? Nah, nanti masing-masing kelompok akan mendapatkan masalah yang beda-beda. Nah, jadi di sini ada 2 masalah yang berbeda. Kalian nanti tinggal menyesuaikan alat peraganya itu dengan masalah yang Bapak berikan ya. Supaya proyeknya berjalan efektif dan efisien, langkah apa saja yang perlu kalian lakukan dalam proyeknya. Nah, kemudian nanti silakan kalian diskusikan bersama informasi-informasi yang kalian dapat melalui alat peraga dan bagaimana cara menyelesaikan masalah yang diberikan ya, yang terkait jarak antara titik ke garis. Nah, nanti kalau nanti perhatikan lagi, dicek kembali kelengkapan LKPD-nya. Nah, nama kelompok, nomor kelompok, kemudian instrumen, ada instrumen proyeknya kan. Nah, dipastikan sudah diisi lengkap dan sesuai dengan perintah yang diminta ya, yang diberikan. Kira-kira kalau maju ke depan bisa diangkat ya? Bisa aman? Ya, kelompok 2 dipersilakan maju ke depan. Kenalkan, kami dari kelompok 2 ingin menjelaskan cara untuk menyelesaikan soal masalah 2. Buatlah bentuk yang dapat mengilustrasikan jarak antara titik A ke CF. Jadi titik A ke garis CF. Nah, jadi jarak dari titik A ke CF tuh jaraknya 3/6 cm. Nah, tadi kan untuk kelompok 2 di masalah 1 yang sama itu dengan kelompok 4. Bagaimana tanggapannya kelompok 4? Hasilnya 3. Sama. Sama ya? Sama. Iya. Terima kasih kelompok 2. Nah, kita beri sekali lagi tepuk tangan untuk kelompok 2.
Nah, sekarang selanjutnya kelompok 1 tadi ya untuk presentasi masalah 2. Silakan maju kelompok 1. Yang keenam, mengaitkan informasi yang didapat dari permasalahan. Yang ketujuh, merumuskan model matematika. Kemudian melakukan operasi hitung, memeriksa kebenaran jawaban, dan terakhir membuat kesimpulan. Adapun tata cara hitungan yang kami lakukan akan dijelaskan oleh Rahel. Titik M ke titik N. Titik M itu jarak antara titik O ke titik H. Titik N itu titik G sama A. Jadi hasil dari titik M ke titik N itu hasilnya 4/2. Nah, bagaimana kelompok 3? Ada tanggapan atau mungkin ada yang sedikit berbeda atau ada yang perlu dikoreksi atau disempurnakan? Sama saja. Iya, kalau kelompok 5 sama ya. Silakan kembali kelompok 1. Sekali lagi tepuk tangan untuk kelompok 1. Nah, itu tadi hasil presentasi dari 2 kelompok ya, kemudian sudah ditanggapi juga dengan yang lain. Bapak kira tadi sudah hampir sama ya semua, mungkin hanya penulisannya saja tadi. Nah, dari semua kelompok, Bapak lihat kelompok 1 kayaknya ya, karena yang paling lengkap ya. Nah, beri tangan kepada kelompok 1. Sekarang untuk kelompok lain ada yang mau membacakan kesimpulannya untuk pembelajaran hari ini. Jadi kesimpulan untuk proyek hari ini, apa yang dimaksud jarak antara titik garis? Jarak titik garis adalah ruas garis yang tegak lurus atau terpendek dari sebuah titik terhadap sebuah garis. Cara menghitungnya dengan menghubungkan titik ke kedua ujung garis sehingga terbentuk segitiga. Yang kedua, menghitung jarak antara 2 titik untuk menetapkan jenis segitiga siku atau segitiga sama sisi atau segitiga sembarang. Yang terakhir, menghitung tinggi segitiga yang merupakan jarak titik ke garis dengan mengaitkannya dengan pengetahuan yang dimiliki. Sebelumnya salah satunya seperti teorema Pythagoras. Sekian, terima kasih. Nah, silakan kembali ke tempat duduknya semula. Nah, nanti untuk penilaian di classroom tadi sudah Bapak siapkan untuk soal evaluasi ya. Nah, ada yang menjelaskan atau mau menyampaikan apa saja yang sudah kita lakukan hari ini? Nah, tumpukan tangannya, kerasnya, buat kerangka kubus. Ada lagi? Ada yang mau menyampaikan pendapatnya? Nah, tadi kan di awal kita memainkan augmented reality ya, dengan kaitan untuk mengeluarkan kehidupan sehari-hari. Ternyata ya banyak benda yang di sekitar kita itu bisa ilustrasikan sebagai suatu bawang ruang ya. Nah, kemudian tadi kita belajar membuat perangkat kubus, kemudian menentukan jarak titik ke garis yang aktivitas proyek tadi. Terakhir, kalau misalkan ada bintang 1 sampai 5, Bapak tanya, ini kira-kira menilai usahanya hari ini dikasih bintang berapa? Bintang 4 kayaknya. Bintang 4, kenapa bintang 4? Harinya sedikit panas jadi susah bikin. Oh ya, agak panas ya, lumayan panas hari ini. Muhammad Sahidil? 5 Pak. Bintang 5 cuy. Kenapa bintang 5?
Memahami sudah Pak. Tangan untuk saya. Nah, mungkin sampai di sini dulu saya bakal akhiri pendidikan ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.